Hai, selamat datang di channel aku, Ainun Tahira. Jadi kali ini aku nih membahas cerita horor juga, tapi ada di sekolah yang ada di Bandung. Jadi sekolah SMA ya, sekolah menengah atas yang ada di daerah Bandung. Nah, mungkin kalau kalian yang rumahnya Bandung atau mungkin yang bersekolah di sini, kalian jangan takut karena ini hanya sekedar cerita atau mungkin bisa jadi mitos ya gitu. Oke, sebelum kalian nonton video ini, sebenarnya kalian subscribe dulu karena dengan subscribe kalian tuh membuat aku lebih semangat lagi buat video. Terus kalian bisa klik kolom komentar jika kalian mempunyai informasi lebih mengenai cerita ini, atau mungkin kalian bisa menceritakan kisah horor kalian di kolom komentar gitu ya. Dan kalian wajib nge-share video ini karena di sini kita berbagi cerita, terus juga teman-teman yang lain yang belum tahu ini bisa tahu, oh ternyata di sekolah ini ada cerita ini ya gitu. Jadi sebagai ikonik aja kayak gitu. Oke, siji loro telu gendang nonton. Yang pertama adalah Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Bandung. Nah, jadi SMA ini ada di Jawa Barat dan didirikan pada tahun 1951. Nah, SMA ini dulunya RSBI atau Rintisan Sekolah Berstandar Internasional. Karena RSBI itu dicabut, akhirnya sekolah ini menjadi sekolah negeri biasa. Jadi kalau sekolah yang udah embel-embel RSBI gitu ya, itu pasti sekolahnya top, bagus gitu ya. Jumlah kelasnya ada 10 kelas yang terdiri dari dari 8 kelas IPA dan 2 kelas IPS. Lokasinya ada di Jalan Belitung dan bangunannya itu menggunakan gedung tua Belanda gitu ya. Jadi cerita ini itu udah populer di SMA 5 Bandung dan cerita ini bernama Hantu Nancy. Nancy. Jadi hantu Nancy ini itu adalah hantu Belanda atau yang bisa disebut dengan remaja Belanda. Jadi hantu Nancy ini tuh sering banget berkeliaran di ruang musik ya. Terus juga ruang kelas, apalagi dia tuh sering banget memainkan piano yang ada di ruang musik ya pada malam hari. Jadi ada salah satu siswa ya yang pada saat itu belum pulang dan itu mendengar suara not piano itu kayak dimainkan oleh Nancy ini. Konon kisah ini berawal ketika ada seorang gadis Belanda yang bernama Nancy itu jatuh cinta kepada seorang laki-laki tapi dari warga atau dari kasta pribumi. Nah, pada zaman dulu perbedaan kasta ibaratnya Eropa pribumi dan bumi putra itu kan udah kental banget ya. Jadi kalau seorang Belanda atau mungkin disebut dengan Eropa atau mungkin disebut dengan pejabat-pejabat Belanda kayak gitu tidak boleh menikahi dengan seorang yang berstatus atau kasta pribumi gitu ya, karena kita beda kelas bro kayak gitu. Nah, karena dia tidak boleh menikah dengan seorang pribumi, akhirnya dia tuh kayak putus asa, kayak aku tuh nggak bisa hidup tanpa kamu mas, gitu ya. Nah, karena udah nggak dibolehin sama orang tuanya, ya udah, akhirnya dia tuh melakukan bunuh diri gitu ya, karena tidak kesampaian cintanya. Nah, konon rumah Nancy ini itu adalah sekolah 5 Bandung ini. SMA 5 Bandung ini nih. Nah, jadi dulunya itu rumah Nancy kemudian dibangun menjadi gedung SMA 5 Bandung ini kayak gitu. Oke, jadi hantu Nancy ini bisa dibilang hantu yang jahil karena pada saat itu ada seorang guru yang ibaratnya dijahili oleh si hantu Nancy. Nah, pada saat itu belum ada ponsel, belum ada WA ya, belum ada BBM, itu masih menggunakan telepon rumah ya, telepon sekolah kayak gitu. Nah, pada saat itu ada seorang guru yang lembur sampai malam karena dia harus mengerjakan beberapa mengoreksi soal-soal ulangan dari murid-muridnya gitu ya. Nah, karena dia udah larut malam, udah mungkin jam 8 malam, dia ketakutan ya di sekolah karena sendirian gitu ya. Dan akhirnya dia tuh minta jemput sama anaknya. Nah,
karena dulu tuh nggak ada ponsel, nggak ada WA, adanya telepon rumah kayak gitu. Akhirnya dia tuh kayak memutuskan harus pergi dari ruangan guru menuju ruangannya di sebelah lobi, karena teleponnya ada di situ ya gitu ya. Nah, karena dia udah merasa ketakutan dan pengen dijemput sama anaknya, dia menelpon ya. Karena dia udah ketakutan, akhirnya dia langsung menelpon anaknya melalui telepon genggam yang ada di lobi gitu. Nah, anaknya udah ngangkat. Halo mah, ada apa? Jemput ya. Oh iya, tapi ini. Nah, belum selesai nih mamahnya ngomong, si gurunya ngomong. Tiba-tiba udah terputus dong ada suaranya dia, karena halo mah, halo gitu. Nah, anaknya udah halo tapi nggak disaut gitu, nggak dijawab sama gurunya ini. Dan anaknya kan ketakutan dong, mamah ini kenapa ya gitu. Dan akhirnya dia langsung jemput mamanya di sekolah, dan ternyata mamanya pingsan dong, udah pingsan di deket telepon genggamnya itu. Dan setelah itu mamanya dibawa pulang, dan di rumah mamanya ditanyain, mah kenapa tadi kok pingsan gitu, mama belum makan atau gimana gitu ya. Dan mamanya cerita kalau pas dia tuh lagi nelpon anaknya, dia itu melihat hantu Nancy ada di hadapannya. Jadi kayak kaget ya, udah takut, kaget, ya udah pingsan akhirnya kayak gitu. Oke, kita lanjut ke SMA Santo Aloysius. Jadi SMA ini itu SMA swasta Katolik yang berada di Bandung. Nah, SMA ini tuh di bawah naungan Yayasan Mardiwijana dan Satya Winaya. SMA ini tuh didirikan tahun 1930 nih. Berada di Jalan Sukajadi, Sukasari. Nah, karena SMA ini udah zaman 1930, otomatis pada masa Belanda ya. Nah, jadi bangunannya pasti bangunan Belanda ya. Nah, pada saat dulu pada zaman Belanda, sekolah ini tuh dulunya adalah kamp konsentrasi Belanda. Jadi kayak buat gedung-gedung pemerintahan Belanda. Jadi di suatu tempat, yaitu ruangan bawah tanah di sekolah ini, merupakan bekas semacam kamp konsentrasi tentara Belanda. Tidak hanya itu, ruang bawah tanah ini juga digunakan tentara peta pembela tanah air untuk menyiksa tentara Belanda. Tempat ini memang meninggalkan banyak sejarah, tapi pada saat zaman penjajahan Jepang, ruangan ini juga dipakai sebagai tempat pembantaian. Wow. Dan menurut masyarakat sekitar, sering terdengar suara-suara misterius, seperti rintihan atau teriakan orang yang sedang kesakitan. Tidak hanya itu, di satu misteri Belanda sering adanya penampakan hantu tanpa kepala yang suka berkeliling mencari kepalanya. Wow. Oke, ini ada salah satu cerita yang mungkin dialami dia sendiri. Jadi, pada saat itu, sebut aja dia itu kayak mawar ya. Nah, si mawar ini itu sedang melakukan kayak kegiatan di sekolah. Semacam bisa dibilang pagelaran ya. Nah, dulu kalau nggak salah pagelaran itu pasti sampai malam, acaranya sampai malam, dan pasti ada kayak band dan semacamnya, panggung gitu ya. Nah, karena pada saat itu sedang istirahat ya, jadi dia itu kayak pengen banget keluar dari sekolah gitu ya, mencari jajan atau sebagainya gitu. Nah, dia tuh keluar dari sekolah melalui pintu belakang sekolah Santo Aloysius ini. Nah, sekolah SMA ini juga bersebelahan dengan TK, SMP gitu ya. Nah, dia tuh melewati TK, kemudian harus melewati SMP juga, yang kemudian langsung menuju jalan keluar dari sekolahnya gitu. Nah, pada saat dia melewati TK, halaman TK, dia tuh kayak melihat ada kepala doang dengan mata yang merah, kemudian menatap dia secara tajam gitu, kayak wah gitu. Dan otomatis si mawar ini kayak takut dan akhirnya dia tuh lari menuju teman-temannya gitu. Nah, pada saat dia udah sampai sama teman-temannya ya, sama rombongan teman-temannya, dia tuh langsung menceritakan hal ini kepada teman-temannya. Nah, ada salah satu temannya mawar ini kemudian cerita, tadi aku juga lihat
badan doang gitu ya, kayak manusia tanpa kepala, ada di halaman TK kayak gitu. Nah, karena teman-temannya kayak penasaran, ada apa sih gitu, akhirnya mereka tuh melakukan uji nyali sebanyak 15 orang. Nah, baru aja sampai di halaman TK, Mawar ini tuh melihat kepala tadi, tapi kepalanya tuh senyum dong, dan otomatis si Mawar kayak, aku nggak mau ikut, udah stop gitu ya, karena aku lihat kepala gitu ya. Terus ya udah, akhirnya dia memutuskan tidak mau ikut, dan akhirnya ada beberapa temannya itu langsung tetap melanjutkan uji nyali itu gitu. Jadi hati-hati ya kalian kalau malam hari. Oke, kita masuk ke SMA Santa Angela. Jadi SMA ini tuh berada di Jalan Merdeka Ciamis. Didirikan pada 27 Februari 1951. Jumlah kelasnya ada 25, banyak ya. Jadi SMA Santa Angela ini menggunakan bangunan tua peninggalan Belanda. Jadi masih menggunakan bangunan Belanda. Jadi ada kisah yang paling terkenal di SMA Santa Angela adalah lukisan yang dipajang di ruangan guru. Jadi konon lukisan ini tuh selalu memanjang gitu ya, entah dari ukurannya, pokoknya intinya selalu memanjang, atau mungkin dari gambarnya yang ibaratnya rambut, ada seorang wanita gitu yang berambut panjang, di gambarnya itu selalu memanjang gitu ya. Dan ada beberapa siswa yang sering banget melihat ada penampakan suster yang melayang mengitari sekolah gitu. Oke. Oke, kita lanjut ke beberapa sekolah swasta. Nah, ini ada salah satu sekolah swasta di Bandung. Jadi ada seorang mahasiswa, ada seorang siswa yang cowok ya, bernama Bambang aja lah gitu. Si Bambang ini tuh habis latihan basket ya. Habis latihan basket dan dia tuh pulang jam 5 sore gitu. Nah, aku bacain aja nih ceritanya dia. Sekitar jam 5 sore aku masih latihan basket di lapangan sekolah, karena minggu depan akan ada turnamen antar SMA. Jadi mereka kayak latihan terus-terus gitu ya. Nah, lalu aku berjalan moonwalk melewati lorong kelas yang sudah tampak gelap dan sepi. Setibanya di kamar mandi, aku gantungkan tas dan mulai mandi. Dia tuh mandi di kamar mandi sekolah. Beberapa saat ketika aku mandi, tiba-tiba lampu kamar mandi mati. Aku berhenti menyiram tubuhku dan mulai mendekatkan telingaku ke pintu, dengan harapan aku tahu siapa orang yang mematikan lampu kamar mandi. Dan dia tuh kayak beranggapan ini pasti ulahnya si Jono gitu kan. Nah, ketika aku sudah memakai baju, aku menggeserkan tubuhku sedikit ke kanan dan aku tuh kayak menginjak sesuatu. Ini seperti kaki seseorang. Lalu aku mulai mundur beberapa langkah menuju tembok. Oh, jadi dia tuh kayak terdesak ya. Dan di dalam kegelapan aku seperti merasakan ada seseorang bersamaku. Aku segera mengambil tas yang aku gantungkan di belakang pintu. Karena panik, aku pun terjatuh dan gak bisa bangkit. Jadi kayak keburu-buru, kayak debuk, susah bangun. Oke. Aku mulai membungkukkan badan, mulai meraba-raba mencari tas, karena peteng banget ya, mungkin gak ada lampunya karena ini dimatiin kan. Tiba-tiba aku mendengar suara yang sedang bernafas. Jelas sekali itu bukan suara nafasku. Hembusan nafas itu semakin kuat, beraroma lidah sedap, dan badanku mulai merinding. Suara hembusan nafas itu membuat aku sangat takut, dan aku memberanikan diri, membalikkan tubuhku, dan tidak ada siapa-siapa. Jadi kayak dia tuh jatuh, tiba-tiba di belakang tuh kayak ada suara hembusan nafas. Kemudian aku semakin takut dan aku berteriak memanggil teman-temanku, namun temanku tidak datang-datang gitu ya. Kemudian tubuhku menjadi kaku dan semua badanku tidak bisa digerakkan. Namun aku sulit untuk mengeluarkan suara sampai akhirnya aku bisa bergerak. Jadi kayak mungkin semacam ketindihan gitu ya. Kalau ketindihan kan tidur ya. Jadi kayak
semacam itu. Jadi kayak nggak bisa gerak, kayak aku harus kayak ngapain, nggak harus, aku takut gitu ya, kayak ketakutan, di fase ketakutan yang mana aku nggak bisa ngapa-ngapain ya gitu ya. Nah, setelah dia tuh bisa menggerakkan badan, aku langsung lari ya menuju teman-temanku yang ada di pos satpam. Kemudian aku menceritakan kejadian ini kepada teman-temanku, dan temanku kaget ya, aku nggak matikan lampu di kamar mandimu, aku juga nggak tahu kalau kamu sedang mandi gitu kan. Kemudian ada satpam yang mendengar cerita ini. Kemudian satpam itu berkata, "Mas, kalau bisa jangan mandi lagi di sana ya, karena kamar mandi itu udah kosong lama gitu, dan saya pasti selalu mematikan lampu kamar mandi itu apabila waktu sudah menunjukkan sore. Jadi biar tidak ada biar tidak ada siswa yang mandi di sana atau mungkin menggunakan kamar mandi itu, karena kamar mandi itu udah lama kosong dan kata satpamnya adalah kamar mandi yang angker." Oke, segitu dulu ceritaku tentang sekolah-sekolah angker yang ada di kota Bandung. Dan mungkin kalau kalian sekolahnya di Bandung, bisa ke kolom komentar untuk mengisi cerita horor kalian gitu ya. Aku pengen tahu banget cerita horor kalian kayak gimana di sekolah kalian. Kalian bisa ke kolom komentar. Dan di sini pesan yang dapat diambil adalah intinya kita selalu berdoa ya kepada Yang Maha Kuasa, karena Yang kuasa yang memberikan kita hidup, yang memberikan kita perlindungan kayak gitu. Terus juga kan wajib kayak berhati-hati di tempat ya, karena kita nggak tahu tempat itu ada apa-apa gitu kan. Oke, terima kasih udah nonton videoku ini, semoga menghibur kalian, dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih banget, matur nuwun.